Berikutnya kita lanjutkan lagi yang tanggal 4. Tanggal 4 ini penerimaan pendapatan jasa. Nah, kalau penerimaan pendapatan apa yang diperoleh? Yang diperoleh adalah yang bertambah apa? Pendapatan berarti yang bertambah kas ya. Kas, dan ini apa jenisnya? Pendapatan jasa, berarti ke bagian pendapatan jasa. Kas tergolong aset. Aset kalau bertambah dicatat debit. Pendapatan tergolong pendapatan, kalau bertambah dicatat di kredit. Berarti di sini tanggalnya tanggal 4 ya. Tanggal 4 Januari. Kas besarnya 20 juta ya. Nah, kemudian di sini pendapatan jasa berapa? 20 juta. Nah, itu ya. Kemudian diterima pekerjaan 10 juta, tapi baru dibayar kalau pekerjaannya sudah selesai. Nah, ini pertanyaannya, uangnya udah diterima belum? Nah, kalau baru dibayarnya pas selesai berarti belum diterima ya, karena ini baru pekerjaannya aja. Jadi kalau uang yang belum diterima dan bakal diterima di golongan akun aset, apa ini? Apakah kas atau piutang atau perlengkapan atau peralatan? Ya, jawabannya yang piutang usaha ya. Jawabannya yang piutang usaha. Berarti tanggal 7 Januari ya. Di sini berarti piutang usaha 10 juta. Bos ini sini pendapatan jasa berapa? 10 juta. Itu ya. Berikutnya, karena ini nanti 10 jutanya bakal diterima kapan? Kalau pekerjaannya sudah selesai. Tanggal 8 pembelian peralatan. Dilihat ini, pembeliannya apa? Kredit. Nah, peralatan golongannya kemana? Golongannya ke aset. Aset kalau bertambah dicatatnya di mana? Di debit. Nah, kredit. Kredit itu apa artinya? Apakah ngeluarin uang atau tidak? Nah, kredit itu artinya tidak ngeluarin uang dulu, berarti menambah hutang ya. Nah, sini tulis tanggalnya, tanggal 8 Januari. Nah, berarti di sini ditulis yang bertambah dulu ya, peralatan. Berapa besarnya? 15 juta. Kemudian di bawah sini utang usaha. Berapa? 15 juta. Itu ya. Berikutnya, pengambilan uang oleh pemilik 500.000. Apa tadi namanya? Pengambilan uang oleh pemilik. Ya, itu ngurangin uang kas gak? Ya, ngurangin uang kas. Dalam hal ini bukan berarti modalnya berkurang, profit berkurang, tidak ya. Jadi bentuk dari pengurangan modal itu namanya prive. Bentuk dari pengurangan modal itu bukan namanya prive ya. Bentuk pengurangan modal bisa terjadi karena adanya prive. Bentuk pengurangan modal bisa terjadi karena adanya prive. 09 Januari. Nah, di sini berarti prive berapa besarnya? 500.000 ya. Oke, kemudian yang berkurang berikutnya apa? Kas. Nah, itu ya. Kenapa kok bukan modal? Bukan ya, bukan modal pada kas, ingat. Bukan modal pada kas ya, tapi prive pada kas. Modalnya berkurang. Kenapa berkurangnya? Karena ada pengambilan uang pribadi. Nah, itu maksudnya. Kemudian 10 Januari.
Pembayaran honor karyawan 1 juta. Kalau pembayaran honor, kemudian di sini pembelian token listrik dan pembelian pulsa telepon. Nah, ini masuknya kemana? Ini masuknya ke beban ya. Berarti di sini tulis beban honor karyawan ya, 1 juta. Kemudian apa lagi? Beban listrik, pembelian token listrik 200.000. Kemudian beban telepon atau pulsa ya, 100.000. Baru karena ini dibayar tunai menggunakan kas, berapa? 1.300.000. Nah, ini yang untuk akun-akun yang ada di sisi kredit, ini dia agak condong ke kanan ya. Giniin teman-teman. Sebenarnya nggak apa-apa kalau tidak dicondongin, tapi kalau teman-teman nanti di tes kerja, maka memang harus ada pembeda akun yang di debit dengan di kredit. Apa bedanya? Letak penamaan akunnya dan letak penulisan nominalnya. Antara debit dan kredit itu beda ya. Kalau debit dia condong ke kiri, kalau kredit condong ke kanan. Ya. Kalau dari sisi saya yang lagi nulis ya. Nah, nih. Setelah itu diapain? Setelah itu di jumlah keseluruhan. Kalau menggunakan Excel ya enak ya, sudah otomatis debit dan kredit harus sama. Nah, ini 58.800.000. Ini penting untuk teman-teman kuasai dasar dari akuntansi. Akuntansi keuangan 2 atau akuntansi keuangan 1 baru akan nyambung kalau teman-teman di siklus akuntansi ini sudah paham proses pengerjaannya ya, dan bisa mengerjakan secara mandiri. Maka nanti kita buat alurnya ya. Kita buat alurnya bahwa yang kita jelaskan ini sesuai dengan siklus akuntansi jasa minimal yang sudah teman-teman pelajari di sini. Jadi ini nanti insya Allah soalnya terus berlanjut ya. Nah, ini jurnal umum. Jurnal umum ini adalah tahap pertama ya. Tahap pertama dalam siklus akuntansi. Tahap yang keduanya apa? Membuat buku besar. Tahap kedua, buku besar. Ini bentuknya apa? Buku itu bisa dalam bentuk buku atau lembaran ya. Lembaran yang menghimpun akun yang sejenis. Arti akun-akun yang sejenis berarti ini dalam lembar ini hanya ada satu akun. Misalkan kas, berarti di sini untuk kumpulannya akun-akun kas. Misalkan modal, berarti untuk kumpulannya akun-akun modal. Ini hanya review aja ya, teman-teman pasti sudah mendapatkan di pengantar akuntansi 1. Nah, di sini kita yang akan buat kas dulu ya. Kita akan buat kas. Bagaimana cara membuat ini? Cara membuatnya itu teman-teman lihat berdasarkan di pertanggalnya. Ada gak akun kas yang di debit? Oh ya ada. Kalau ada akun kas di debit berarti ditulis di sebelah sini debit ya. Saya agak kurang ininya. Di sini. Nah, di kas ya. Contoh. Oke, berarti di sini tanggalnya. Tanggal berapa ada ininya? Tanggal 2. Berarti ini tulis tanggal 2. Jan. Oke. Sisi debitnya berapa? Sisi debitnya 10 juta, berarti di sini diketik 10 juta ya. Ini biar saya agak mudah, saya akan menggunakan ininya. Nah, tanggal berapa lagi yang ada kas? Tanggal 3 Pak, tanggal 3. Ada di mana letaknya?